Marilah kita tundukkan hati kita, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu Advent yang pertama ini diambil dari kitab Wahyu kepada Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 14. Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 14 kami akan bacakan. Marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga dia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah tersembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar suara semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh, tersungkur dan menyembah. Saudara-saudara, bagi saudara-saudara penggemar musik klasik, Handel, Messiah, itu diinspirasi oleh kitab yang baru kita baca. Saudara-saudara, gereja kita, terutama gereja-gereja Lutheran, gereja Katolik, gereja Ortodoks,
dan juga gereja-gereja Protestan mainstream mempunyai kalender yang dinamakan kalender gereja, yang berbeda dengan kalender internasional yang kita pakai sehari-hari. Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember. Kalender gereja yang dinamakan kalender ibadah atau kalender liturgi itu, yang sadar atau tidak sadar kita ikuti saban minggu mulai kita kecil, disusun untuk mencerminkan drama keselamatan yang dikerjakan Allah. Jadi melalui kalender itu tergambarlah bagaimana sejarah keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Dan tahun baru awal dari kalender gereja itu adalah yang dinamakan Minggu Advent, yaitu hari ini. Bagi gereja-gereja inilah tahun baru ibadah. Bapak-bapak gereja kita mulai dari abad keempat telah menyusun kalender itu sedemikian sehingga bila orang ke gereja saban hari Minggu, dia akan menghayati secara lengkap dan utuh keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Allah. Bapak gereja kita mengatakan ada 4 minggu Advent atau minggu penantian yang harus dilewati. Kemudian barulah gereja masuk dalam masa raya Natal, pesta Natal kelahiran Kristus. Sesudah itu gereja akan masuk dalam perayaan Epifanias, penampakan Kristus dalam kemuliaannya. Kemudian gereja akan masuk dalam minggu-minggu sengsara Kristus. Kemudian gereja akan merayakan kematiannya di kayu salib hari Jumat. Dan hari Minggu gereja akan merayakan Paskah. Dan kemudian gereja 40 hari kemudian merayakan kenaikannya ke sorga. Kemudian gereja merayakan turunnya Roh Kudus. Kemudian akan ditutup dengan minggu-minggu biasa yang bernama Minggu Trinitatis. Kemudian gereja akan merayakan minggu tutup tahun gerejawi seperti kita minggu lalu, sekaligus minggu peringatan orang meninggal. Siklus itu berjalan lagi, sehingga ketika orang beribadah saban minggu, maka itu mencerminkan kita mau hidup dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita hidup dan mau berjalan dalam terang keselamatan Tuhan. Karena itu bagi gereja kalender itu penting. Dan kita masuk dalam kalender yang dinamakan masa-masa Advent, yang berarti penantian. Apa makna Advent? Orang Kristen, juga banyak anggota jemaat HKBP bergumul, bertanya, apa sebetulnya Advent? Yang ditandai di gereja kita dengan tutup altar warna lembayu, sekaligus penyalaan lilin. 1 lilin di minggu Advent pertama, 2 lilin di Advent kedua, 3 lilin di Advent ketiga, 4 lilin di Advent keempat. Ada 3 makna Advent. Pertama, minggu Advent ini merupakan ingatan dan pengenangan kita akan penantian umat perjanjian lama dan para nabi akan kedatangan Sang Mesias. Kita baca di kitab perjanjian lama, umat Allah, para nabi ratusan tahun menanti-nanti kedatangan Mesias yang dijanjikan. Sebagian besar dari mereka tetap setia menanti, walaupun sampai kematiannya mereka tidak pernah melihat Sang Mesias itu. Ketika gereja melakukan Advent selama 4 pekan, hanya 4 pekan, kita mau mengingat kembali betapa lamanya umat Tuhan itu menunggu, dan mereka setia menunggu kedatangan Juru Selamat itu. Bila kita hari ini beradvent, kita satukan hati kita
dengan umat perjanjian lama, dengan para nabi yang setia menanti-nanti Sang Mesias itu. Yang kedua, apa makna Advent? Advent adalah penantian akan kedatangan Kristus kembali dalam keagungannya. Kristus sudah datang 2000 tahun yang lalu dalam kerendahan di Bethlehem. Tetapi Kristus berjanji Dia akan datang lagi dengan semua kemuliaan dan kekuasaannya, dan Dia akan melengkapi, menyempurnakan, menggenapi keselamatan yang telah dikerjakannya itu. Dengan demikian, Advent bagi kita bukan hanya kenangan akan penantian umat di masa lalu, tetapi juga penantian kita gereja yang sekarang akan kedatangan Kristus kembali. Dengan demikian kita diingatkan supaya kita tidak hanyut dan larut dalam masa kini. Kita tidak larut dalam kesenangan atau kesusahan kita pada masa sekarang. Kita diajak menatap jauh ke masa depan, kepada Kristus yang akan datang kembali dengan kemuliaannya. Bila kita nyalakan 1 lilin, 2 lilin, 3 lilin, 4 lilin dalam masa Advent, kita mau menyegarkan, menguatkan penantian kita akan kedatangan Kristus kembali. Secara individual, mengingatkan kita, meneguhkan iman kita ketika Kristus datang memanggil kita secara pribadi melalui ajal kematian kita. Yang ketiga, apa itu Advent? Advent itu adalah solidaritas kita dengan semua saudara, dengan diri kita sendiri yang juga sedang menanti-nanti Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak anggota jemaat, mungkin itu juga kita, yang sedang merintih, yang sedang mencucurkan air mata, menanti-nanti dalam hidupnya. Ada yang menanti-nantikan kesembuhan, ada yang menanti-nantikan kelahiran anaknya. Kapan Tuhan melengkapi rumah tangga kami dengan anak? Ada yang menanti jodoh, ada yang menanti kapan anaknya bertobat, ada yang menanti kapan rumah tangganya pulih, ada yang menanti kapan usahanya akan bangkit, hidup ekonominya akan pulih. Pada minggu Advent ini kita satukan doa, kita satukan air mata, kita satukan kerinduan, kita satukan hati kita dengan semua orang yang menanti-nanti itu. Karena itu saudara-saudara, kalau kami sejak beberapa tahun lalu mengajak tundalah semua pesta Natal sampai tanggal 24 Desember, salah satu maksudnya adalah supaya kita pakai minggu-minggu Advent ini menyatukan doa, air mata, keletihan, perasaan kita terdalam dengan semua saudara yang sedang menanti-nanti. Karena itu bila saya atau saudara ditanya, kenapa kalian tidak bernatal sekarang buru-buru? Saya jawab, sebab saya sedang menyatukan air mata saya dengan semua jemaat yang sedang merintih, menunggu dalam hidupnya. Umat Tuhan menanti ratusan tahun akan Sang Mesias. Kenapa orang Kristen begitu tidak sabar, hanya disuruh menunggu hanya 4 pekan? Saudara kita menanti 6 tahun, 10 tahun, 12 tahun supaya dikaruniakan anak. Berdoa 12 tahun. Kenapa orang Kristen tidak mau sabar menunggu hanya 4 pekan? Berdoa bersama supaya penantian itu terkabul. Saudara-saudara, minggu Advent bukan aksesori. Saya berani katakan dari mimbar yang kudus ini, minggu Advent bukan karang-karangan Bapak Gereja. Minggu Advent menyatukan hati kita dengan para nabi. Minggu Advent meneguhkan penantian kita akan kedatangan Kristus di hari yang agung. Dan minggu Advent menyatukan hati kita dengan semua saudara yang sedang menanti dalam dunia ini.
menanti kesembuhan, menanti kenaikan pangkat, menanti pemulihan ekonomi, menanti pemulihan martabat, menanti pertobatan anaknya, menanti pemulihan rumah tangganya, menanti perdamaian dengan keluarganya. Disinilah kita satukan hati dan doa kita. Karena itu saya mau katakan dengan suara, dengan pelan, tidak sebagai paksaan kepada semua jemaat, tundalah semua pesta Natal. Apakah itu di pada 1 tahun, di Parupuan, dimanapun juga, sampai tanggal 24 Desember malam. Mari kita pakai 4 minggu ini sebagai minggu doa penantian. Saudara-saudara, tapi masalahnya kita selalu menganggap kebiasaan sebagai kebenaran. Karena sudah soma, sudah biasa bernatal bulan November, sudah terbiasa bernatal 1 Desember, kita katakan itu benar. Sekali lagi saya mengatakan, jangan anggap kebiasaan identik dengan kebenaran. Banyak orang jalan di lalu lintas sana lewat dari sebelah kanan. Biasa itu, tapi itu bukan benar. Banyak orang korupsi, biasa itu, tapi jangan katakan korupsi itu benar. Kalau demikian, bagaimana sikap kita berarti? Ada 3. Bagaimana sikap kita berarti? Apakah kita sedang menyatukan hati dengan para nabi, menanti Sang Mesias? Apakah kita sedang beradvent dalam arti penantian akan kedatangan Kristus kembali di hari yang agung? Apakah kita sedang beradvent akan kedatangan Tuhan dalam hidup sehari-hari menolong kita? Bagaimana sikap kita? Ada 3. Pertama, sabarlah, setialah, tekunlah, menunggu. Saudara-saudara, saya tidak menafikan betapa sulitnya menanti itu. Karena itu umat Tuhan di perjanjian lama selalu bertanya, kapan Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Umat Tuhan di Babel bertanya, berapa lama lagi Tuhan Kau akan datang? Umat Tuhan di kitab Wahyu ketika mereka dikejar-kejar, ketika mereka dibakar oleh Imperium Roma, mereka disiksa dan diadu dengan binatang buas, juga bertanya, sampai berapa lama Tuhan? Tetapi mereka setia, mereka tekun, mereka sabar. Kita, penderitaan kita belum sama seperti umat di kitab Wahyu, tetapi seringkali kita tidak sabar. Anak muda tidak sabar menunggu saat pernikahan. Belum menikah, bikin foto prewedding di Bali berdua. Kenapa itu? Karena nggak sabar. Di gereja kita ini banyak sekali pohon buah-buahan, tapi jarang sekali ada yang bisa sampai malam, sampai makan. Itu tanda ketidaksabaran. Itu pohon petis sekarang sudah berbunga. Saya khawatir besok malam ada yang mancang kita. Nggak sabar kita. Jambu itu sudah dipetik, belum berbuah, masih. Nah, paling parah sesudah dipetik dibuang pula lagi. Itu tanda ketidaksabaran. Orang tua tidak sabar menunggu anaknya besar, masih kecil sudah dijejalin dengan semua informasi, seperti bisa ditiup seperti bara. Saudara-saudara, saya berani katakan, dalam beberapa hal melakukan sesuatu sebelum waktunya adalah kesalahan. Kesalahan yang besar. Melakukan sesuatu sebelum waktunya dalam beberapa hal adalah kesalahan besar atau bahkan dosa. Karena itu mari kita bersabar, mari kita bertekun, mari kita setia seperti umat di kitab Wahyu tadi. Yang kedua, bagaimana sikap kita menanti atau beradvent itu? Tetaplah memandang kepada Kristus. Pandanglah Kristus, jangan hanya penderitaanmu sendiri. Saya ambil contohnya. Kalau badan kita luka, hanya luka itu saja yang kita lihat pagi, siang, dan sore dan malam, kita akan semakin sakit.
Bagaimana caranya supaya kita keluar dari penderitaan? Jangan hanya mandang diri sendiri, lihatlah kepada Kristus. Dan itulah pesan. Kitab Wahyu itu penuh dengan gambaran, penuh dengan simbol. Kita tidak perlu terlalu fokus kepada berbagai gambar, simbol, lambang yang ada di kitab Wahyu. Tapi pesan utama kitab Wahyu adalah lihatlah kepada Kristus. Dia sudah bangkit. Dialah Alfa dan Omega. Dialah Bonana, Doho Ujungna. Dialah awal dan yang akhir. Dialah yang maha kuasa. Dialah yang memegang kunci kerajaan sorga. Pandanglah dia. Saudara-saudara, karena itu Kristus selalu digambarkan sebagai bintang yang menuntun para pelaut agar tidak tersesat. Dia bagaikan bintang menjadi titik tujuan supaya para pelaut tidak tersesat ketika kapal mereka dihantam gelombang dan badai. Seperti itu juga hidup kita. Dalam penantian kita, apakah itu penantian akan Natal, penantian akan kesembuhan, penantian bermacam-macam, pandanglah Kristus itu. Pandanglah Kristus itu. Itu yang membuat kita tidak akan jatuh. Kenapa gereja purba, kenapa gereja pada zaman Wahyu mereka sudah diadu dengan gladiator, mereka dikejar-kejar, mereka harus bersembunyi di katakombe, di bawah tanah. Mereka dibakar hidup-hidup. Bisa bertahan. Cuma satu jawabnya. Karena mereka memandang kepada Kristus, Tuhan yang bangkit itu. Anak domba yang tersembelih itu, yang kemudian bangkit memegang segala kuasa. Yang ketiga dan terakhir, bagaimana sikap kita beradvent? Tetaplah memuji Tuhan. Saudara-saudara, sangat menarik. Kitab Wahyu itu ditulis ketika gereja sedang menderita, sedang teraniaya. Tetapi kitab Wahyu tetap penuh dengan puji-pujian atau doksologi. Dan sepanjang sejarah, doksologi atau pujian-pujian itulah sumber kekuatan gereja. Kenapa gereja-gereja di bekas Uni Soviet bisa bertahan melewati rejim komunisme yang sangat kejam? Karena mereka tetap memuji Tuhan dalam penderitaan. Dan itu yang membuat Imperium Roma bingung pada zaman Wahyu. Orang Kristen dibunuh, disiksa, tetapi mereka tetap bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Karena itu Kaisar Roma mengatakan, tapi ini orang sudah gila. Disiksa, tetapi bisa tetap bernyanyi memuji Tuhan. Rupanya itulah kekuatan gereja yang kadang kita lupakan. Gereja kita zaman sekarang lebih banyak bersungut-sungut, marah-marah, atau mengeluh daripada bernyanyi memuji Tuhan. Kita lebih banyak bersungut-sungut, kita lebih banyak mengeluh daripada memuji Tuhan. Hari ini kita diingatkan dalam penantian-penantian kita, mari kita bangun kembali puji-pujian kepada Tuhan itu. Dialah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Dialah yang empunya hikmat. Dialah yang empunya kekayaan, yaitu Kristus yang tersalib dan yang telah bangkit itu. Mari kita puji Dia. Saudara-saudara, kita tidak harus menunggu panen datang. Kita tidak harus menunggu doa kita terkabulkan. Kita tidak harus menunggu semuanya pulih dan sempurna untuk bisa memuji Tuhan. Hari ini, dalam penantian, bahkan dalam kesulitan sekalipun, kita bisa tetap memuji Tuhan, sebab Dia baik. Dialah Tuhan, Dialah Allah yang pengasih, yang akan datang kembali menolong kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau mengantar kami masuk dalam minggu Advent ini, supaya kami Tuhan punya kesempatan mengenangkan penantian umat-Mu yang begitu panjang akan janji-Mu. Supaya kami juga Tuhan belajar bertekun, setia, dan sabar, menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kami, menanti-nantikan Tuhan pengabulan doa-doa kami, menanti-nantikan Tuhan saat Tuhan datang menolong kami.
Ya Tuhan, Engkau memberi kepada kami kesempatan melalui minggu Advent ini untuk meneguhkan kembali iman dan pengharapan kami. Biarlah kami pakai Tuhan minggu Advent ini untuk melakukan permenungan, untuk mendorong kami kepada pertobatan, untuk membuat kami lebih dekat kepada Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami juga pakai minggu Advent ini menyatukan perasaan kami dengan semua saudara-saudara kami yang juga sedang beradvent, menanti-nanti dalam hidupnya. Secara khusus Tuhan, kami mau satukan hati, air mata, doa, rintihan, keluhan, juga semua Tuhan kerinduan dan harapan kami dengan mereka yang begitu letih menantikan kehadiran anaknya, menantikan jodohnya, menantikan kesembuhannya, menantikan pemulihan rumah tangganya, menantikan Tuhan kebangkitan kembali ekonominya, menantikan Tuhan pertobatan kekasihnya atau anaknya, menantikan jawaban Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan, melalui minggu-minggu Advent ini, kami kembali dikuatkan, dan kami mendapatkan berkat Tuhan, sampai Engkau datang kembali dalam segala kemuliaan-Nya. Amin.